Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peripateum. Saudara, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, seperti biasanya saya sampaikan sebuah catatan kecil yang kita juga harus ambil perhatian. Mungkin bisa di layar LCD. Saudara, seperti yang sudah pernah saya sampaikan khususnya buat jemaat Allah Baik Community Mojosari, ya, buat ABC Mosar, beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan tentang Wahyu pasal 6. Ya. Saya akan mengulang sedikit sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Di situ ada meterai-meterai ya, ada kuda putih, kuda hitam, kuda merah, kuda hijau. Saudaraku, salah satu adalah kuda merah padam. Next. Ya. Saudara bisa lihat di sini ayatnya sudah saya tuliskan. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Yang menunggangi kuda merah padam itu dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara kalau tanya, ya, meterai kuda merah hitam ini apakah sudah mulai? Sudah. Ya, peperangan sudah terjadi di mana-mana. Ya, pembunuhan mati karena pembunuhan orang zaman sekarang, saudara. Membunuh orang itu adalah sudah seperti kacang goreng. Artinya apa? Sudah tidak punya rasa lagi takut, saudara. Entah takut kepada Tuhan, entah takut kepada manusia. Sudah tidak punya rasa lagi. Jadi kalau saudara tanya, apakah kuda merah padam ini sudah mulai? Sudah mulai, tapi belum puncaknya, saudara. Ya, tetapi dari hari ke hari ini akan semakin bertambah, saudara. Next, berikutnya. Ada lagi kuda hitam. Ya, next. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, kuda hitam tentang kelaparan. Memang semua yang hadir di sini belum merasakan kelaparan, saudara. Tapi di beberapa negara yang ada, sudah ada yang mulai kelaparan. Saya tanya sama ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kalau suami kita memberikan kita uang 20.000 misal. Ini tak kasih uang 20.000, belonjo, masak buat hari ini. Saya mau tanya, uang 20.000 itu dapat apa? Tempe. Nanti ada tempenya, Pak. Tahu. Dapat apa saudara uang 20.000? Iwa asin. Tidak ada nanti ikan asinnya. Apa?
Keropok. Sukanya divanya Elsie ada ini keropok. Ya. Saudara, kalau kerupuk mah murah. Tidak usah menunggu masa kelaparan, saudara. Tapi ini benar-benar akan terjadi loh, saudara. Karena ini firman Tuhan. Dan sekarang ini sudah mulai. Semua harga melambung. Semua harga naik. Mau beli apapun, obat-obatan apapun, semua naik sekarang. Ini akan menuju, saudara, kepada secupak gandum sedinar. Makanya saya sering kali sampaikan kepada jemaat ABC Mosar. Melatih, saya bukan mengajak saudara ya, perhatikan. Melatih diri, ojo senengane urip enak tok, ojo mangan enak tok, ayo dilatih saudara. Kalau kita ndak pernah melatih diri mangan gak enak, nek pas secupak gandum sedinar, doyan tah saudara. Semua hamba Tuhan, tidak ada yang pernah bisa menafsirkan dengan pasti masa kesusahan itu datang sebelum Yesus datang, atau pada saat Yesus datang, atau sesudah Yesus datang, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi kita harus siap saudara. Nek saiki gak tahu mangane enak, terus gak tahu mangan gak enak. Lah nek pas secupak gandum sedinar, gimana saudara? Mulai sekarang kita harus melatih. Saya bukan mengajak, melatih diri saudara. Jangan sing enak-enak tok. Supaya kalau nanti ini secupak gandum sedinar ini datang, kita sudah terlatih. Mangan ramban di kebun. Ya. Karena apa? Ojo engko nek secupak segini dinar ndolek sioke-siobak lu ndak ono saudara. Sudah ndak ada sioke-siobak kalau secupak gandum sedinar sing ono ramban di kebun nek duwe kebun saudara. Ya. Ini pasti loh saudara terjadi. Next. Kuda hijau kuning. Berikutnya dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberi kuasa dari atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Sudah adakah orang yang terbunuh oleh sampar, penyakit menular? Sudah adakah orang yang mati karena kelaparan tidak bisa makan? Ada. Adakah orang yang mati karena perang? Ada. Hanya tinggal binatang-binatang buas di bumi. Berarti ini sudah terjadi. Kuda hijau kuning ini saudara. Makanya kita harus hati-hati saudara. Firman Allah ini satu persatu akan digenapi. Kita ini harusnya berbahagia hidup di dalam penggenapan firman Allah. Karena nabi-nabi yang menubuatkan semuanya ini, mereka tidak bisa menikmati. Tapi kita yang menikmati apa yang mereka nubuatkan. Saat ini kita yang sedang menikmati. Mari kita hati-hati saudara. Ya, kuda merah, kuda hijau kuning, kuda hitam ini sudah terjadi. Dan nanti tambah hari akan tambah nemen saudara. Karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Next. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Perhatikan. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak, serta orang merdeka. Semua nanti kalau hari besar murka itu menimpa, mereka akan lari bersembunyi, mencari gua-gua, mencari celah-celah batu karang di gunung. Kalau saya bacakan ayat ini pagi hari ini, saya bukan ngajari saudara bikin gua di omah.
tak siap nih gua rek. Engkau nek masa susah itu datang langsung mlebu gua. Nek wonge 8 guane 8. Saudara. Tidak. Apa artinya saudara? Mengingatkan kita. Kalau nanti masa murka kesusahan besar itu datang, siapapun orangnya, entah itu orang merdeka, entah itu budak, entah itu perwira, entah itu orang berkuasa, mereka semua akan lari mencari tempat perlindungan. Karena mereka merasa ngeri, mereka takut, mereka tidak tahan. Itu saudara, dan ini bakal terjadi. Firman Tuhan semua pasti akan digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi, saudara. Next. Matius 3 ayat 2 mengingatkan kita. Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau kerajaan sorga sudah dekat, berarti masa kesusahan besar itu juga sudah dekat. Bertobat ini ada kaitannya dengan kerajaan sorga. Kalau tidak ada kaitannya, tidak mungkin Matius 3 ayat 2 ini ditulis. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Masa-masa itu sudah semakin dekat dengan kita. Makanya Matius mengingatkan kita bertobatlah. Next, saya kasih tahu saudara. Saya bacakan dulu. Nanti akan saya sampaikan kepada saudara. Simak di sini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh petaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Saudara perhatikan. Nanti di masa kesusahan besar, di masa malapetaka, di masa di mana orang banyak bisul-bisulnya, ada binatang-binatang yang menyengat, semua saudara terkena penderitaan masa malapetaka itu. Tapi di tengah-tengah masa yang sudah seperti itu, masih ada orang yang bersikuku tidak mau bertobat. Firman Allah mengatakan, di tengah-tengah malapetaka itu mereka masih ada yang tidak mau bertobat, itu masih ada saudara. Harapan saya itu bukan orang-orang yang ada di tempat ini. Saudara jangan mencontoh seperti ini. Sampai mati aku gak tobat. Aku nek wis ngene yo ngene. Saudara, ini ada loh orang yang nanti pada masa malapetaka besar itu, dia melihat itu, dia ndak takut, masih ndak mau tobat. Itu ada loh saudara. Dan saya yakin orang-orang seperti ini tempatnya bukan di sorga. Saudara. Kalau sekarang kita masih diberi kesempatan napas hidup sampai detik ini, si ayu-ayu, si ganteng-ganteng, itu artinya apa? Kita bersyukur, si dikei kesempatan tobat. Saudara perhatikan, kalau ada orang mau meninggal, ya katakan sekarat lah, apa yang diingat di benaknya? Tobat. Hanya tobat. Dia tidak akan mengingat, oh hartaku kok ya apa yang tak tinggalkan, bagaimana kepinteranku, apa jasa-jasaku. Tidak, yang dieling hanya tobat. Loh. Kan dia takut masuk neraka. Orang yang sudah sekarat, orang-orang yang kena COVID, semua kesaksiannya yang ada di benaknya apa? Takut kematian, bertobat. Nih orang yang sekarat, dia, ampuni aku Tuhan, aku mau tobat, ampuni dosaku yang masih ada, ampuni. Tuhan ngomong, kon gak sida mati, balik nang donya. Saya tanya, ketika dia tidak jadi meninggal, kembali lagi hidup sembuh, ingatkah dengan pertobatannya? Manusia itu pada dasarnya kalau tidak diperhadapkan langsung, gak duwe rasa wedi, saudara. Betul enggak saudara? Nek wis diperhadapna langsung baru wedi. Wih, aku sekate mati rong jamane tobat aku Tuhan, ampuni.
Saya tidak menginginkan kita seperti itu. Karena kita sekarang masih diberi kesempatan yang walaupun tidak banyak, karena kerajaan surga sudah dekat. Mari kita pergunakan dengan baik-baik untuk melakukan pertobatan dari hari ke hari. Karena kuda merah, kuda hijau, kuda hitam sudah mulai berlaku. Dan ini kok tambah suwe, tambah nemen. Tambah mendekati kedatangan Tuhan, tambah nemen jahat di dunia ini. Inilah sedikit catatan kecil yang saya berikan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Sekarang saya akan masuk pada penyampaian firman Tuhan. Next. Saya akan sampaikan tentang Yesaya 24 pasal 24 sampai pasal 27. Saudara nanti bisa lihat di rumah, Yesaya 24 sampai pasal 27 ini adalah nubuat tentang akhir zaman. Tentunya saya tidak akan ajak saudara baca 4 pasal ini. Yo, nanti Pak Roy kasih domangan nih. Kedawan ya saudara ayatnya. Ya, saya hanya ambil sebagian saja. Tapi dari sebagian itu mohon diperhatikan dengan baik dan dilakukan. Supaya firman ini menjadi berkat bagi kita. Next, Yesaya 24 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Saya jeda dulu. Saudara, Tuhan kalau melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Ada ayat yang mengatakan, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada satupun yang dapat membukanya. Jika Tuhan yang menanduskan bumi, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Dikatakan sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Dan akan menghancurkannya. Akan membalikkan permukaan bumi. Dan akan menyerakkan penduduknya. Nubuatan akhir zaman. Tuhan sendiri yang akan menanduskan bumi. Akan membalikkan permukaan bumi. Next. Dan bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Saudara kalau baca ayat ini bukan ditulis bumi akan ditanduskan dan akan dijarah, tidak. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Berarti sudah tidak ada ampun. Dan akan dijarah sehabis-habisnya sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Firman yang kita baca pagi hari ini adalah Tuhan sendiri yang mengucapkan, saudara. Bahwa bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Next. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab penduduknya itu melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Next. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap. Kegirangan bumi sudah hilang. Nanti pada saat itu saudara, sesuai dengan nubuatan ini, sukacita, kegirangan akan hilang dari bumi. Makanya banyak orang menjerit-jerit di jalan karena tiada anggur. Next. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh. Bumi goncang-gancing, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Saudara tahu orang mabuk? Kalau mabuk beneran loh ya saudara, pasti
Bojone teko gandeng. Ayo mulai, ayo mulai. Bumi nanti seperti itu saudara. Terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Kenapa di sini tidak ditulis goyang seperti rumah yang ditiup angin? Kenapa ditulis seperti gubuk? Gubuk dengan rumah itu beda. Kalau rumah itu dari dinding, kalau gubuk lebih sederhana lagi. Bukan dari dinding, ada yang dari sesek saudara. Dan sebagai ada yang dari kayu. Bumi nanti akan seperti gubuk yang ditiup angin saudara. Begitu ditiup angin langsung wes, rusak, musnah. Itu nanti bumi saudara. Keadaannya seperti itu. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Next. Menurut nubuatan akhir zaman, di dalam Yesaya 24, saya berusaha akan saya sampaikan dalam bentuk gambar tanpa saya mengurangi firman Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Tadi ayat yang sudah kita baca, bumi akan tandus setandus-tandusnya. Bumi akan hancur, permukaan bumi terbalik, penduduknya berserakan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau permukaan bumi itu terbalik. Iya nek ote-ote diwalak-walik enak saudara. Tambah gosong tambah enak. Iki bumi loh saudara. Bumi permukaannya dibalik. Loh itu akan terjadi. Nubuatan akhir zaman. Next. Bumi akan dijarah. Berkabung. Merana. Layu, cemar. Next. Sukacita akan hilang, remuk redam, hancur luluh, goncang-gancing. Next. Bumi akan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, goyang seperti gubuk ditiup angin. Next. Mengapa bumi seperti itu, saudara? Next. Ayat yang sudah kita baca tadi. Karena penduduk bumi melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Hati-hati, jangan sampai ada engkau yang duduk di sini melok urun di dalam 3 hal ini. Andil, engkau akan hancur seperti bumi yang dibalik permukaannya. Ini penduduk bumi. Kita juga penduduk bumi, saudara. Siapa di sini yang ngomong bukan penduduk bumi? Semua ini penduduk bumi. Tapi, saudara ingat, ojo sampai kita melok andil, melok urun di dalam huruf merah ini, saudara. Kalau kita andil di dalamnya, kalau kita melok urun di dalamnya, hancur kita. Karena bumi ini akan segera dihancurkan. Melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Pagi hari ini mari kita periksa, saya periksa diri saya, saudara periksa diri saudara. Apakah kita melok urun di dalamnya? Jangan sampai saudara. Bahaya kalau kita ikut urun. Kalau toh kita sudah terlanjur ikut andil di dalamnya, mari kita bertobat. Waktu, kesempatan masih ada, walau tidak panjang. Supaya kita tidak ikut kentir hanyut. Saudara ingat di kejadian kisahnya Nuh. Allah itu sampai menyesal menciptakan manusia. Di ayatnya dikatakan seperti itu. Aku menyesal menciptakan manusia. Menyesal itu apa ya saudara? Wis gak iso diomong lah kecewanya. Menyesal menciptakan manusia. Ini karena penduduknya melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Jangan sampai kita ikut di dalam 3 hal ini, saudara. Mari kita hati-hati hidup kita ini. Next, berikutnya. Kapan semua nubuatan akhir zaman ini akan terjadi? Next. Ketahuilah, hari-hari ini bumi
sudah digoncang oleh krisis kesehatan, krisis mental. Krisis mental itu manusia akhir zaman, krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis sukacita. Semua krisis ini sudah terjadi di bumi saat ini. Krisis kesehatan sudah terjadi, saudara. Krisis mental, manusia akhir zaman, sudah terjadi. Krisis ekonomi sedang di depan kita. Krisis keamanan, di dunia tidak ada tempat aman sekarang. Engkau mau lari kemana, semua ada corona. Krisis sukacita sudah mulai hilang. Ini sudah terjadi, saudara. Kalau kita tanya kapan itu gonjang-ganjingnya bumi, sudah mulai. Dan nanti tambah hari akan tambah nemen. Next. Apakah orang percaya ikut berada di dalam kegoncangan bumi? Ya. Karena kita masih hidup di bumi. Kecuali masa hidup kita sudah out, habis, selesai, kita tidak ikut di dalamnya, saudara. Apakah orang percaya ikut berada di dalam goncangan bumi? Ya. Bumi goncang corona. Saya juga kena, saudara, Omikron. Suami saya juga kena. Tapi nanti ada perbedaannya. Saudara simak terus. Kena. Ekonomi goncang. Pengusaha Kristen juga ada yang kena. Saudara. Semua orang yang berada di bumi ini ikut merasakan kegoncangan bumi ini, saudara. Nanti kalau perangnya merambah kemana-mana, Mojosari pun juga kena. Tidak ada yang aman, saudara. Semua akan kena, wong namanya masih hidup di bumi dan bumi itu digoncang. Pasti kena. Next. Semua orang yang masih hidup di bumi ini akan ikut tergoncang. Tapi ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya dalam mensikapi, dalam menghadapi goncangan bumi ini. Apa perbedaannya? Next. Saudara perhatikan, Ibrani 12. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Next. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Next. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Next. Perbedaannya. Kalau orang percaya itu di dalam hidupnya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh kegoncangan bumi sekalipun. Perbedaannya di sini. Next. Kata kerajaan dalam bahasa aslinya adalah basileia, yang artinya kekuasaan, kerajaan, atau kuasa dan wibawa kerajaan Kristus. Sedangkan tergoncangkan adalah asaleutos, yang artinya kokoh, stabil, dan tidak bisa digoyangkan. Ya, saudara. Kokoh, stabil, tidak dapat digulingkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan kepada orang percaya kuasa dan wibawa kerajaan Kristus yang kokoh dan tidak dapat digulingkan dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan kuasa dan wibawa kerajaan Kristus yang kokoh dan tidak dapat digulingkan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa seringkali kita merasa tidak kuat, kalah dengan goncangan dunia ini? Padahal Bapa sudah memberikan kita kerajaan yang tak tergoncangkan oleh apapun juga dalam hidup ini. Pertanyaannya, ini pertanyaan yang harus kita akui.
yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kenapa kok kadang kita masih kalah? Kenapa kita kadang merasa tidak kuat dalam goncangnya bumi ini? Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu dalam hidup kita? Karena kalau kita memang benar-benar sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, seharusnya walaupun dunia menggoncang hidup kita, kita tidak akan ikut tergoncang. Seharusnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kasih jalan keluar, saudara. Next. Tanda-tanda orang yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dari pelajaran ini nanti kita bisa menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Aku ini memang sudah terima kerajaan yang tak tergoncangkan apa belum? Hanya ada 2 tanda. Ya, saya tidak terlalu lama menyampaikannya. Next. Tanda yang pertama. Sudah kita baca tadi ayatnya. Jadi karena kita ini menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka mari yang pertama kita mengucap syukur. Berarti orang yang di dalam hidupnya sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan mengucap syukur. Next. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam sebagian hal. Loh, lak meneng kabeh. Benar apa salah, saudara? Salah. Bilang aja salah, enggak apa-apa, saudara. Jangan sungkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next. Mengucap syukur dalam segala hal adalah termasuk melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7 dikatakan bukan hanya orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa dan mengucap syukur dalam segala hal ini adalah salah satu dari melakukan kehendak Bapa. Sekarang masalahnya, segala hal ini loh saudara yang bikin masalah. Kita bisa enggak melakukan kehendak Bapa, betul enggak saudara? Masalahnya itu di segala hal ini loh saudara. Kalau masalah mengucap syukur yang dalam keadaan suka mas sambil merem aja kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan telanjang kelaparan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, dalam keadaan yang tidak mengenakan, apakah kita masih bisa mengucap syukur yang seharusnya kalau di dalam hidup kita ada kerajaan yang tak tergoncangkan, harusnya kita harus tetap bisa mengucap syukur. Karena itu tanda-tanda orang yang menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, mengucap syukur dalam segala hal ini yang abot saudara. Sulit loh saudara mengucap syukur dalam segala hal. Kalau dalam saat-saat suka gampang saudara sama merem bisa bersyukur. Tapi kalau dalam keadaan tidak enak masih merem saudara tidak bisa mengucap syukur. Saya tidak ngomong saudara, ngomong diri saya sendiri. Sulit kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kita harus ini kita lakukan. Karena ini melakukan kehendak Bapa. Menentukan tempat kita kelak saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Ayo mulai hari ini kita belajar. Apapun keadaan kita, enak gak enak. Mari difitnah, mari dicelatu. Ekonomi turun, kesehatan, gangguan kesehatan, tidak ada kenyamanan, gak ngenakno dan sebagainya. Mari kita tetap mengucap syukur. Karena mengucap syukur dalam segala hal, itu tanda-tandanya orang yang sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan dalam hidupnya. Mari kita belajar mengucap syukur, dalam segala hal bersyukur. Ojo pernah ngersuloh. Saudara jadi orang Kristen jangan suka ngersuloh, saudara. Tuhan itu tahu memberi yang terbaik untuk kita. Kalau Bapak kita yang di bumi itu tahu,
Gak sampai anaknya njaluk roti dikei watu. Apalagi Bapak kita yang sangat sempurna, yang maha kaya, yang memperhatikan kita. Ojo ngresolo saudara. Nek ono gak enake, ojo ngresolo. Terima kasih, mengucap syukur karena engkau tahu di dalam hidupmu ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu yang membuat kita kuat. Next, tanda yang kedua. Tadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang benar. Di Ibrani tadi tulis seperti itu. Ibadah di sini, dalam Ibrani ini bahasa aslinya adalah latreuo. Apa latreuo itu? Melayani, saudara ya. Beribadah dalam arti melayani, tapi bukan melayani seperti ini, saudara ya. Melayani pribadinya Bapa, saudara ya. Penyembahan, memberikan persembahan yang benar kepada Bapa kita. Apa sekarang yang dimaksud dengan memberi persembahan yang benar kepada Bapa? Ibadah dengan benar. Next. Apa itu penyembahan yang benar atau ibadah yang benar? Roma 12 ayat 1 yang perikopnya berbunyi persembahan yang benar. Roma 12 ayat 1 next mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next, tanda yang terakhir, orang yang dalam dirinya sudah tertanamkan kerajaan yang tak tergoncangkan akan selalu mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayo saudara, setiap hari kita mengejar hidup berkenan kepada Allah. Karena ini tanda-tanda orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara ingat, kita ini diberi kesempatan tidak lama loh saudara. Hanya sebentar. Karena kerajaan surga itu sudah dekat, bukan masih jauh. Tapi tulisannya di Matius, kerajaan surga sudah dekat. Jadi waktu kita untuk memperbaiki diri ini tidak panjang. Dan kita tidak tahu kapan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Mari kita pergunakan hidup kita sehari-hari ini semakin berkenan kepada Allah. Sudah sering kali saya katakan khususnya kepada jemaat ABC Mosar. Di dunia ini tidak ada orang kudus, tidak ada orang benar, satu pun tidak ada di dalam dunia ini. Yang kudus dan benar secara sempurna hanyalah Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, harusnya hidup kita ini mengarah kepada hidup benar, hidup kudus, pertobatan, mengarah. Nanti kalau Tuhan datang, kita hanya tinggal disempurnakan menjadi orang yang kudus, orang yang betul-betul benar, sempurna. Tapi kalau semasa kita hidup, perjalanan hidup kita ini tidak pernah menuju kepada hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, menyimpang. Kalau Tuhan datang, gimana caranya mau nguduskan kita secara sempurna? Karena kita menyimpang. Tapi kalau hidup ini, kalau kita yakin bahwa di dalam diri kita ada kerajaan yang tak tergoncangkan, maka hidup kita ini akan terus mengarah kepada perkenanan Tuhan. Kita kejar setiap hari. Aku harus berusaha setiap hari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi kita harus menuju dan kita harus lebih hari lebih naik, lebih baik, lebih naik, lebih baik. Kalau Tuhan datang, kita tinggal diambil, kita disempurnakan kekudusan kita, kebenaran kita. Tapi kalau semasa hidup kita tidak pernah memikirkan bagaimana berkenan kepada Allah. Lalu kalau Tuhan datang mau menyempurnakan kita itu dari mana saudara? Karena arahnya sudah berbeda. Hari ini setiap orang
yang benar-benar mengakui, yang benar-benar ingin memastikan bahwa di dalam hidupnya ada kerajaan yang tak tergoncangkan, engkau harus punya bukti. Segala sesuatu harus ada bukti, saudara. Kalau tidak ada bukti itu namanya GR. Kalau kita mau memastikan nama kita tertulis dalam buku kehidupan, harus ada bukti dong. Bukti di hadapan Tuhan dan bukti di hadapan sesama, di hadapan kita. Harus ada bukti, saudara. Kalau enggak itu GR. GR itu artinya apa? Nih saya naksir Pak Henok dulu misalnya ya. Terus aku ngomong karo konco-koncoku, Pak Henok iku saweneng lho ambek aku, sewayang lho konco-koncoku gak trimo takok nang ngene sing Pak Henok. Pak Henok anjane naksir Esther. Gak iku Esther ae sing GR. Lho, saudara. Ya apa nek kena gini? Namamu tertulis dalam buku kehidupan. Tuhan, betul tak namanya tertulis dalam buku kehidupan? Oh, dia aja yang GR belum ada di dalam buku kehidupan walaupun dia orang Kristen. Tapi kalau kita punya bukti, buktinya itu apa? Setiap hari mengejar perkenanan Tuhan, setiap hari hidup dalam pertobatan sama Tuhan dicatat. Oh Roy, hari Senin tanggal 25 Januari telah melakukan pertobatan. Hari Rebo tanggal 3 Mei telah melakukan pertobatan. Hari Jumat tanggal 17 Agustus telah melakukan pertobatan. Loh kan ada bukti. Sama Tuhan ditulis. Kita juga bisa membuktikan. Aku ancane hidup dalam pertobatan. Kok itu namanya bukti. Jadi tidak GR. Pasti. Yang namanya pasti itu harus ada bukti. Saudara menangkap pencuri. Kalau itu saudara tidak punya barang bukti. Itu fitnah. Walaupun dia sesungguhnya mencuri. Tapi saudara tidak punya barang bukti kok. Itu bisa dibalik fitnah saudara. Tapi kalau saudara pegang bukti, aku nih orang yang di dalam diriku ini punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Walaupun aku hidup di dunia yang tidak tergoncangkan. Buktinya apa? Buktinya ada. Kita setiap hari menuju kepada pertobatan. Itu bukti saudara. Yang tidak bisa dibohongi. Karena pertobatan itu ada buahnya. Firman Allah katakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi di hadapan Tuhan ada bukti. Di hadapan sesama juga ada bukti. Kita sendiri juga tidak ragu-ragu. Soalnya kita sing nglakoni. Aku ancane bendino selalu menuju pertobatan. Kok selalu mencari hidup berkenanan Tuhan. Lah itu kan oke saudara. Tidak GR, tidak sebelah tangan. Memang kita memegang bukti. Tuhan juga mencatat ada buktinya. Nanti kalau kita sampai di sana ditunjukkan, dibuka. Oh Roy, oh iya iki ana buktine. Anjane wis tobat. Masuk. Dan Roy siapa ya? Roy siapa Tuhan tanya? Roy siapa di sini? Tidak ada namanya Roy. Waduh mateng aku. Saudara. Walaupun bendino nang gereja, akas pelayanan, tapi itu bukan bukti untuk saudara menerima kerajaan yang tak tergoncangkan dalam hidup saudara. Bukti itu adalah mencari perkenanan Tuhan setiap hari. Selalu melakukan pertobatan terus saudara. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Tapi Bapa kita itu sungguh sangat baik. Dia sudah berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang akan menuntun kita, mengajari kita, membawa kita, menggandeng kita untuk hidup dalam perkenanan Tuhan setiap hari. Sampai mengapa dia belani kasih Roh Kudus dalam hidup kita? Karena dia betul-betul ingin selalu bersama kita sampai nanti di surga. Saudara, itulah sebabnya. Biar bumi bergoncang. Saudara jangan takut. Kalau memang engkau punya kerajaan yang tak tergoncangkan dalam hidupmu. Sekalipun bumi menggoncang hidupmu, engkau tidak akan goncang. Karena engkau punya kerajaan yang tak tergoncangkan dalam hidupmu. Tandanya apa? Selalu bersyukur di setiap keadaan. Serta setiap hari selalu mencari perkenanan Allah dalam hidupnya. Itu saudara. Mari kita kejar itu. Kita mau cari apa lagi saudara? Cari uang, harus memang. Firman Allah katakan kalau kita tidak kerja, tidak makan. Kita harus cari uang. Tapi mindset kita, pola pikir kita, itu bukan pola pikir yang itu. Saudara. Pola pikir kita itu pola pikir yang tahu bahwa setelah hidup di dunia ini selesai, masih ada hidup kekal, hidup
selama-lama. Itu yang menentukan saya hidup di mana. Di sana atau di sana. Itu saudara. Mari mulai hari ini dan seterusnya. Semakin hari kita semakin mencari perkenanan Tuhan. Karena tanda-tanda zaman sudah berbicara banyak kepada kita. Kalau kita tidak nguber ini, tidak nguber keselamatan apa saudara sing kate diuber. Iki hidup kita ini tinggal satu loh, keselamatan loh saudara. Dan ini waktunya sudah dekat. Apa sing diuber nek gak keselamatan saudara? Keselamatan apa artinya? Mlebu ndi? Mlebu kono ta mlebu kene? Kan begitu saudara. Pastikan saudara. Pastikan itu. Lewat bukti-bukti yang kita miliki. Apa itu buktinya? Kita sebagai manusia orang percaya setiap hari selalu mengejar perkenanan Tuhan. Itu sudah cukup bukti bahwa nama kita tertulis di sana. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang di dalam kita memiliki kerajaan yang tidak bisa digulingkan menurut bahasa aslinya. Wibawa kerajaan Kristus yang tidak bisa digulingkan oleh apapun. Oleh karena itu, dunia boleh bergoncang dengan berbagai masalahnya. Tetapi orang-orang percaya yang di dalam hidupnya memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Orang percaya ini akan tetap hidup kuat, bertahan di dalam Tuhan. Amin.